Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di kelas 5 ini. Baiklah, sebelum kita memasuki ke materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, apakah anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar? Nah, pada kesempatan ini kita memasuki materi PAI bab 7 tentang ketika kehidupan telah berhenti. Ketika kehidupan telah berhenti sama halnya dengan hari kiamat. Ada yang tahu apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah suatu peristiwa yang wajib diyakini oleh setiap umat Islam. Karena hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Coba sebutkan rukun iman satu persatu. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehat, hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Begitu kiamat tiba, seluruh makhluk Allah yang tersisa saat itu tidak akan bisa menghindari dari kematian dan kehancuran. Bumi dan alam semesta akan luluh lantang. Dan kedahsyatan hari kiamat sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai dengan 5. Coba dengarkan ibu baca surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, yang artinya, tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron atau lanai-lanai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Arti surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai dengan 5. Nah, oleh sebab itu mengimani hari kiamat itu perlu pula untuk mengetahui dan memahami tanda-tandanya. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Yaitu untuk mempersiapkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang baik untuk bekal hidup di akhir. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis hari kiamat. Ada yang tahu berapa jenis hari kiamat? Iya, betul. Hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Yang pertama, kiamat sugra disebut pula kiamat kecil. Kejadiannya sudah ada sejak zaman dahulu. Kiamat sugra turut ditandai dengan berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Makhluk Allah yang bernyawa akan dihadapkan dengan kematian. Nah, tanda-tanda kiamat sugra adalah orang-orang berlomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan dengan diwafatkannya ulama, banyak terjadi kekacauan atau keributan sesama, seringnya terjadi gempa bumi atau banjir, dan lain-lain. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, tidaklah hari kiamat itu akan tiba sampai ilmu tercabut dan banyak gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari.
Selanjutnya yang kedua yaitu kiamat kubra. Kiamat kubra merupakan kiamat besar yang menandakan selesainya kehidupan di alam semesta. Alam semesta ini akan hancur bersama isi di dalamnya. Makhluk hidup tidak akan selamat dari kematian, bahkan para malaikat sampai mereka dibangkitkan kembali di akhirat. Adapun tanda-tanda kiamat kubra adalah terbitnya matahari dari barat, kemunculan Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kehadiran binatang melata, nampak dukan atau awan debu seperti asap. Bila semua tanda-tanda sudah nampak, maka kiamat kubra akan datang. Kepastian datangnya kiamat kubra itu menjadi rahasia Allah. Kita sebagai manusia tidak tahu kapan hari kiamat itu datang, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, baiklah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti tentang hari akhir atau tentang tanda-tandanya kiamat dan apa tujuan dari mengimani hari kiamat? Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan jadi pedoman buat kita tentang adanya hari akhir atau tentang kehidupan pun telah berhenti. Sebelum materi Ibu tutup, sebaiknya kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.